Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ini untuk preview pertandingan Manchester United di pekan ke-10 English Premier League, yang dimana pekan ke-10 seharusnya menjadi penilaian ya buat United Identity yang di awal musim bilang kita ngelihat 10 game ke depan bagaimana Erik ten Hag dalam memimpin Manchester United. Tapi ternyata keputusannya dipercepat, bahkan di pekan ke-9 sudah dilakukan pemecatan terhadap Erik ten Hag. Di hari Minggu jam 11:30 semoga bisa reaksi pandangan mata di mana Manchester United akan menjamu Chelsea di Old Trafford. Chelsea saat ini klub yang lagi menanjak di Premier League khususnya dan berada di posisi kelima di klasemen. Chelsea juga adalah klub yang mencetak gol terbanyak kedua di Premier League setelah Manchester City. Jadi di mana ini juga pertandingan yang sebenarnya ya cukup berat juga ya, cukup gak bisa dianggap remeh gitu. Walaupun kita bermain di kandang dan selalu pertandingan setiap udah 3-4 tahun pertandingan terakhir kita selalu menang lawan Chelsea kalau bermain di kandang. Ruud van Nistelrooy sebagai interim manager masih akan bertugas di pinggir lapangan untuk memimpin pasukannya, skuad Manchester United. Kemarin dia juga sudah melakukan press conference yang dimana wartawan itu bertanya, ya pasti lu udah ngomong belum sama Erik, katanya. Ya, Van Nistelrooy menjawab bahwa dia ketemu waktu hari Senin dan berbicara sama Erik ten Hag sehari sebelum pertandingan melawan Leicester City. Ya, kita semua kecewa dan tersentuh karena Erik ten Hag tuh sebetulnya peduli dengan klub ini dan ingin membawa klub ini lebih maju ya. Dan dia sangat sakit lah, hurt lah ya, bahwa dia harus pergi, tapi tetap dia bangga dengan pencapaian dia yang mendapatkan 2 piala. Itu disebut lagi. Emang bener kan? Ditanyakan juga bahwa gimana situasi di klub ya. Dia bilang sih ya ini memang short job, dia bilang dia sebagai interim, tapi segala macam komunikasi sudah jelas. Sangat berat untuk kita ditinggalkan oleh Erik ten Hag, tapi ya kita harus switch feeling nih ya, dari kecewa menjadi bagaimana kita harus menang. Karena kita ada 75.000 orang menunggu di stadion dan jutaan orang yang menonton di rumah. Jadi kita harus memberikan kemenangan. Wah, ini mindset kayak gini bener-bener nih United Identity banget nih, DNA United. Terus ditanya kenapa sih kok preseason kayaknya bagus gitu loh, kok menjelang kesini kacau gitu. Dia bilang sih sebenarnya secara sisi permainan bagus, tapi kan ya hasil kan yang menentukan gitu ya. Gaya baru sudah diterapkan, semua positif, orang-orang baru juga ada, tapi ya kalau lo bicara game melawan West Ham, Fenerbahce, Porto, ya result, hasil dan menentukan gitu loh. Ya, ini benar di mana-mana kalau ada pelatih itu ya hasil menentukan, nggak peduli lu mainnya kayak bagus apa segala macam, ya hasil. Terus ditanyakan juga ekspektasi lu gimana terhadap permanent manager gitu yang akan datang. Ya dibilang lu kan asisten manager sekarang, nanti kalau kedepannya ada yang manajer baru gimana ya, dibilang ini adalah kontrak situasi bahwa dia punya si Ruud van Nistelrooy berkata dia datang ke sini dengan desire terhadap klubnya, cinta terhadap klub ini. Ya kita lihat, dia bilang kan dia dikontrak selama 2 tahun gitu. Nanti kita akan lihat ke depannya gimana, tergantung ya, situasi baru kan pasti akan banyak dinamikanya. Dia bilang dia juga mau membantu dan dia akan sesuai membantu dengan kapabilitasnya. Tapi ya saat ini yang dia fokuskan adalah dia menjadi interim manager. Ini ada pertanyaan yang wartawan ini ada agak-agak ya mungkin menjebak ya. Tanya gini, lu ngomong nggak sama Ruben Amorim ini sebelum diumumkan secara resmi ya?
lu bicara nggak sama Ruben Amorim? Karena kan Ruben Amorim mainnya 3-4-3. Sedangkan nanti lu akan bertanggung jawab terhadap tiga game ke depan. Yang mana yang lu pilih gaya mainnya? Ruud van Nistelrooy ngomong, emang udah diumumin? Ini sebelum pengumuman ya. Ya nggak tahu, belum kayaknya sih. Ya udah, lu jangan ngomongin orang yang belum diumumin katanya. Ya, logisnya gue sih begitu. Wah, nih Ruud van Nistelrooy nih, idola gue sama juga nih, logisnya sistematis nih, oke? Dia bilang, nanti di depannya lihat aja nanti, katanya. Ya nggak usah ngomongin dulu gitu. Tuh, dibilang ini jadi tim lo nih selama 3 game ke depan, iya timnya gue, dia bilang gitu. Terus juga dipertanyakan, lu pernah pergi dari klub ini, terus apakah lu pernah berbicara dengan Sir Alex? Oh iya jelas, dia bilang. Gue meninggalkan klub ini 2006 ke Real Madrid, tapi saat itu setelah gue mulai masuk ke fase pensiun, gue berpikir untuk melatih. Tapi untuk berada di klub ini, ya dia bilang sih dia sangat mencintai klub ini dan menikmatinya gitu loh. Dia senang ada di Manchester, senang bekerja dengan para pemain dan staff, dan dia sangat senang masih banyak ketemu dengan orang-orang yang dia kenal. Mungkin yang terakhir dia tanya adalah kemarin kan lu beli pemain sampai 200 juta gitu kan. Apakah nanti manajer yang baru ya akan mempertahankan pemain-pemain itu? Karena ini kan pemain-pemain mahal juga ya. Ruud van Nistelrooy bilang bahwa di sepak bola apapun bisa terjadi, ya, apapun bisa terjadi. Ini kan kita udah melakukan beberapa signing players yang di mana itu adalah keinginannya manajer juga. Sulit untuk berkomen seperti ini, tapi keputusan ini adalah dilihat bagaimana nanti squadnya kayak apa. Ya. Dia tidak bisa untuk memberikan komentar yang banyak, dan kita lihat aja nanti. Ya. Ini yang gue jadi satu clue bahwa ini kan pemain-pemain yang udah dibeli sama Ten Hag kan hampir 600 juta ya, total nih selama 3 tahun. Selama 3 periode lah summer. Yang nggak sembarang juga si Ruben Amorim nanti akan jual ini. Karena pasti keputusan kan bakal ada di Nios gitu. Nah, bagaimana nanti si Ruben Amorim ini bisa meracik pemain-pemain yang saat ini ada yang dimana secara kapabilitas nggak kalah kok sama tim-tim kayak Manchester City, Liverpool secara individu ya kualitasnya ya, atau Chelsea sekalipun gitu. Nah, untuk pertandingan besok, gue sih berharap akan sama formasinya dengan kemarin lawan Leicester ya. 4-4-2 atau mungkin 4-4-1-1. Jadi si Bruno Fernandes ini lebih kayak second striker gitu, kayak perannya Rooney lah dulu waktu Rooney sama Berbatov gitu kan, atau Rooney sama Persie gitu. Nah, jadi kalau lo lihat kemarin kan dia mobile banget tuh. Ada tuh posisinya Bruno itu bener-bener menyebar banget gitu. Jadi dia lebih kepada second striker bukan sebagai playmaker. Line up yang gue prediksikan adalah kipernya mungkin dikembalikan kepada Onana. Untuk bek kanan gue mau Mazraoui karena Dalot banyak banget beberapa kesalahan dan sering. Gue berharap Mazraoui bisa dimainkan. Bek kirinya Martinez, bek tengahnya karena yang lainnya pada cedera ya De Ligt sama Lindelof lagi nih, dan kemarin sebenarnya cukup bagus sih dalam bertahan. Kita kan kalah kemarin kan karena dari set pieces aja. Untuk tengahnya kiri di Garnacho, kanan gue sih berharap Amad Diallo ya, tapi kayaknya Marcus Rashford sih akan dimainkan. Tengahnya, nah ini gelandangnya harap Abang Ruud van Nistelrooy tetap pakai Ugarte dan Casemiro, karena Casemiro dengan adanya Ugarte dia nggak terlalu apa ya, kan udah gue bilang ya, dia kan selama pas lagi kemarin preseason jadi nomor 8 itu bagus. Nah, dengan adanya Ugarte yang lebih ke breaker gitu, dan dia kan udah nggak bisa lagi nih jadi, maka julukannya tank kan, sebagai defensive midfielder dia udah nggak bagus lagi staminanya. Tapi Ugarte yang peran ini, sehingga
apa yang di cover areanya si Casemiro itu udah di cover duluan sama si Ugarte. Ugarte bisa bebas lari kemana-mana, masih muda ya kan, masih 22-23 tahun, tenaganya masih kenceng. Jadi untuk mengcover area yang lebih luas dibandingin Casemiro, membuat Casemiro itu kerjaannya jadi lebih mudah, tanda kutipnya. Jadi dia fokus aja untuk membagi bola, masuk ke daerah pertahanan lawan, melakukan shoot di luar kotak penalti, ya itu jadi dia bisa lebih di situ. Sedangkan Bruno itu lebih kepada second striker, dia sebagai penyeimbang lah ya, sebagai penyeimbang antara depan sama belakang. Dia bisa mempressing juga karena stamina-nya juga bagus. Nah untuk strikernya ini yang gue mau Rasmus Højlund. Gue tidak menganggap Joshua Zirkzee. Beda tipe sih sebenarnya. Joshua Zirkzee itu lebih flamboyan, lebih buat ngebuka ruangan. Cuman ini kan kita lawannya Chelsea ya. Butuh gol banget gitu di awal-awal gitu. Bener-bener butuh gol, bener-bener digedor abis kayak kemarin. Bermain lepas, bermain bebas. Jadi gue lebih memilih si Højlund. Bermainnya dengan bebas, dengan lepas lagi kayak kemarin lawan Leicester City. Benar-benar tunjukkan bahwa ya 4 pertandingan di bawah Nistelrooy ini ya lo respect lah sama Nistelrooy sebagai seorang legend juga, berikan yang terbaik, selalu berpikir untuk membawa bola ke depan ya, mau itu dengan lewat build up play, mau itu dengan melalui bola-bola crossing ke depan, direct ball. Kemarin kombinasinya ada semua tuh, mau dia direct ball, mau dia long ball, mau dia umpan menyilang, mau yang crossing dari sayap, itu semua ada gitu loh. Terus kemarin bola-bola matinya juga jalan, tendangan bebas tidak langsung. Nah yang kayak gitu keluarin aja deh ya, jatuhin dulu mental Chelsea ini. Gue gak tau ya Sancho bisa main apa, kayaknya gak bisa ya, sayang banget sih. Nah untuk skor gimana? Ya ini agak pribadi sih, gue sih maunya si Ruud van Nistelrooy yang megang ya menang ya, pastilah menang. Karena kalau dengan kemenangan kita pun juga bisa membantu lah tugasnya pelatih selanjutnya gitu. Jadi nggak terlalu lagi terpuruk-puruk banget gitu. Sekaligus untuk Ruud van Nistelrooy meninggalkan sesuatu yang bagus banget gitu. Kalau memang dia tidak dipakai lagi. Gue bisa bilang selisih 2 gol. Gue berharap sih tanpa ada kebobolan ya. Tapi kalau dari gaya mainnya kemarin dengan cara United Identity, DNA United ya itu, lo masukin gue 1, gue bobolin lo 4, gue kebobolan 2, gue bobolin lo 6. Oke? Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.